Halo rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Saya harap Anda dalam keadaan sehat dan baik saat ini. Bertemu kembali dengan saya, Yemi Masitompul pada sesi KOI, kuliah online yuk. Materi KOI yang akan saya sampaikan tentunya dalam bidang pangan. Kali ini saya akan memberikan materi pengayaan mengenai Kingdom Protista dan Kingdom Fungi. Bagaimana ciri-cirinya dan apa saja contohnya. Untuk itu disimak dengan baik ya. Kingdom Protista dan Kingdom Fungi. Kita akan bahas terlebih dahulu dari Kingdom Protista. Adapun ciri-cirinya umumnya hidup bebas di perairan, eukariotik memiliki membran inti, respirasinya secara aerobik, dan umumnya uniseluler. Beberapa berkoloni dan ada yang multiseluler sederhana. Reproduksinya pun secara aseksual ataupun pembelahan sel dan secara seksual. Klasifikasi dari Kingdom Protista itu sendiri, ada yang seperti tanaman, punya klorofil, ada yang seperti hewan, tidak punya klorofil, yaitu amotil, ada yang seperti jamur. Yang pertama, klasifikasi Protista yang mirip hewan, ini akrab disebut dengan protozoa, punya sifat seperti hewan dan dasar pengklasifikasian kelas yaitu alat gerak, seperti Rhizopoda ataupun Sarcodina. Ini memiliki pseudopodia ataupun kaki semu. Contohnya Amoeba proteus dan Entamoeba histolytica. Kemudian Ciliata ataupun Ciliopora, ini memiliki silia. Ada juga Flagellata ataupun Mastigopora. Ini memiliki ataupun mempunyai flagellum. Contohnya Trypanosoma. Klasifikasi kedua yaitu Protista mirip tumbuhan. Ini memiliki klorofil tapi tidak semua kelihatan hijau karena memiliki pigmen tertentu. Punya dinding sel seperti tumbuhan dan punya semacam akar yang disebut holdfast yang dikenal sebagai alagea ataupun ganggang. Contoh Protista mirip tumbuhan yaitu Euglonoid ataupun Euglonophyta. Ini memiliki karakteristik tumbuhan dan hewan, memakan bakteria dan protis yang lain. Punya eye spot, bisa dilihat pada gambar. Ini contohnya Euglena viridis. Kemudian terdapat juga Chrysophyta ataupun ganggang keemasan. Ini memiliki pigmen xanthofil, pigmen lain seperti fucoxanthin, klorofil A dan C. Uniseluler soliter dan multiseluler. Contohnya Diatom navicula. Terdapat bagiannya yaitu epiteka dan hipoteka. Terdapat juga Protista yang mirip tumbuhan lain seperti Pyrophyta ataupun ganggang api di mana memiliki flagella, kemudian Chlorophyta ataupun ganggang hijauan yang mana pigmennya klorofil dan karoten. Contohnya seperti Ulva, Volvox dan Spirogyra. Kemudian ada juga Rhodophyta yaitu ganggang merah dan Phaeophyta ataupun ganggang coklat. Klasifikasi yang ketiga yaitu Protista mirip jamur. Terdapat Omicota ataupun jamur air dan Myxomicota ataupun jamur lendir. Untuk Omicota ataupun jamur air biasanya seperti Saprolegnia. Ini menempel pada tubuh ikan dan Plasmopora viticola yang menyerang buah anggur. Sedangkan untuk Myxomicota ataupun jamur lendir itu contohnya adalah Dictyostelium sp. Selanjutnya kita masuk ke Kingdom Fungi. Adapun ciri-cirinya yaitu eukariotik, memiliki membran inti sel, umumnya memang multiseluler. Ada juga yang uniseluler seperti Saccharomyces cerevisiae. Reproduksi dengan pembentukan spora dan dinding selnya tersusun atas zat kitin. Nah, tubuhnya juga disusun oleh benang-benang yang disebut hifa. Hifa ini akan bersatu membentuk miselium. Ada pula yang miseliumnya berkembang membentuk tubuh buah. Nah, habitatnya biasanya di tempat yang lembab. Kalau dilihat dari struktur tubuh fungi, di mana di sana memiliki badan buah. Nah, di sana ada hifa, kemudian sel penghasil spora dan miselium pada gambar. Seperti apa struktur dan fungsi tubuh fungi? Hifa ataupun hifae ini adalah benang-benang halus. Kemudian septum ataupun septa ini merupakan sekat ataupun dinding, dan hifa senositik ini merupakan hifa yang tidak berseptum.
Nah, kalau miselium ataupun miselia ini merupakan hifa yang bercabang membentuk anyaman. Adapun fungsinya dari miselium vegetatif yaitu menyerap makanan, miselium generatif fungsinya adalah menghasilkan spora. Sedangkan haustorium ataupun haustoria ini merupakan ujung dari hifa. Bagaimana cara fungi memperoleh nutrisi atau makanan? Yaitu secara heterotrop. Heterotrop sendiri pengertiannya adalah organisme yang tidak dapat memproduksi makanannya sendiri dan harus memperoleh energi serta nutrisi dengan memakan organisme lain. Nah, untuk itu ada 3 hal yang terjadi ketika fungi memperoleh nutrisi ataupun makanan. Yang pertama adalah saprofit, yaitu memperoleh zat organik dari sisa-sisa organisme yang sudah mati, misalnya daun-daun, kertas. Kemudian parasit, yaitu mengambil nutrisi dari makhluk yang masih hidup. Dan simbiosis, yaitu hidup bersama makhluk hidup lainnya. Nah, ini memperoleh zat organik dari organisme hidup yang lain ataupun inangnya, namun bersifat menguntungkan bagi inangnya. Misalnya membantu di dalam proses pengambilan mineral dari tanah. Dapat dilihat pada gambar bagaimana cara fungi memperoleh makanan ataupun nutrisi, baik itu secara parasit, secara simbiosis, dan saprofit. Klasifikasi untuk kingdom fungi ada 4. Yang pertama adalah zygomycotina, cirinya heterotrop saprofit, hifa tidak bersekat, spora dihasilkan oleh sporangium, dan reproduksinya melalui 2 cara seperti aseksual dan seksual. Contohnya ada Rhizophus oryzae, yaitu jamur tempe, kemudian Mucormucedo, hidup di kotoran hewan, kemudian ada Chlamydomucur oryzae, yaitu pembuatan tempe. Berikut adalah gambar dari fungi zygomycotina. Klasifikasi fungi yang kedua adalah ascomycotina. Ciri umumnya adalah heterotrop saprofit, parasit, dan simbiosis. Ada yang uniseluler, misalnya Saccharomyces, dan multiseluler. Hifanya juga bersekat dan reproduksinya juga melalui 2 cara, yaitu aseksual dan seksual. Contohnya dapat dilihat pada gambar seperti Penicillium, Aspergillus, Saccharomyces, dan Neusrospora. Klasifikasi yang ketiga yaitu Basidiomycotina. Ini heterotrop saprofit, yaitu multiseluler, tubuhnya juga disusun oleh hifa dan miselium dan tubuh buah. Reproduksinya juga menghasilkan spora dilakukan melalui 2 cara, yaitu aseksual dan seksual. Contohnya pada gambar terdapat Amanita muscaria, kemudian jamur kayu di mana tumbuh pada kayu yang sudah mati, kemudian terdapat juga pupaulps yaitu memancarkan sporanya. Klasifikasi yang terakhir yaitu Deuteromycotina, hifanya bersekat, tubuhnya berukuran mikroskopis. Ini bersifat parasit pada ternak dan ada yang hidup saprofit pada sampah. Reproduksinya aseksual dengan conidium dan seksualnya belum diketahui. Banyak yang bersifat merusak atau menyebabkan penyakit pada hewan-hewan ternak, manusia, ataupun tanaman budidaya. Berikut contohnya pada gambar seperti Fusarium, Epidermophyton, dan Malassezia. Untuk lebih dapat dipahami, saya berikan contoh video singkat dari fungi, protista, dan bakteria. Yuk disimak dengan baik ya. Introduction to microorganisms. Let's start with the basics. Microorganisms, or microbes for short, are tiny living organisms that can only be seen under a microscope. They are found almost everywhere on Earth and play crucial roles in various ecosystems. The fascinating world of fungi. Our journey begins with fungi. Fungi are a diverse group of organisms, including mushrooms, molds, and yeasts. They are known for their unique mode of nutrition, as they obtain nutrients through the absorption of organic matter. Roles of fungi. Fungi have significant ecological roles. They are decomposers, breaking down dead and decaying matter, returning nutrients to the soil. Some fungi form beneficial symbiotic relationships with plants, aiding in nutrient uptake. Diverse protists. Next, we encounter protists. Protists are a diverse group of eukaryotic microorganisms that don't fit neatly into other kingdoms. They include single-celled organisms like amoebas, paramecia, and even some algae. Importance of protists.
Protists are crucial in aquatic ecosystems, serving as primary producers, forming the base of food chains. They are also involved in the decomposition of organic matter and play roles in nutrient cycling. The world of bacteria, our journey wouldn't be complete without bacteria. Bacteria are single-celled prokaryotic microorganisms. They are incredibly diverse and can be found almost everywhere on Earth, from deep-sea vents to your skin. Roles of bacteria. Bacteria are essential for life on Earth. They are crucial in nutrient recycling, breaking down organic matter and returning nutrients to the environment. Some bacteria are used in medicine, industry, and even food production. Human impact and applications. The study of these microorganisms has led to numerous breakthroughs. Fungi have given us antibiotics, protists help in understanding early life on Earth, and bacteria are used in bioremediation, cleaning up polluted environments. And there you have it, a glimpse into the fascinating world of fungi, protists, and bacteria. These microorganisms may be small, but they play monumental roles in the balance of life on our planet. Nah, itu dia materi pengayaan yang saya sampaikan pada sesi KOI kali ini, yaitu mengenai Kingdom Protista dan Kingdom Fungi. Untuk itu, tetap belajar dan terus semangat. Semoga Anda sukses.